Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ramadhani. Punya izin memperkenalkan diri, nama saya Asyifa Nuraini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanum Syifa Namira. Urban farming merupakan usaha pertanian di perkotaan dengan memanfaatkan lahan-lahan terbuka yang ada di sekitar masyarakat. Pertanian urban adalah praktik budidaya, pemrosesan, dan distribusi bahan pangan di sekitar kota. Family farming. Family farming merupakan cara mudah dalam menghasilkan panganan sehat dan berkualitas seperti sayur-sayuran, umbi-umbian, aneka buah, dan sumber protein hewani termasuk ikan sesuai potensi lokal. School farming. Farming school sebagai media pengenalan pertanian kepada generasi muda sejak dini dengan mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memfasilitasi anak-anak bermain dan belajar dengan alam, memperkenalkan berkebun, bertani kepada anak-anak. Farming school sebagai alternatif bermain anak dengan nilai edukasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan fisik dan psikis anak. Dengan berkebun, mereka bisa meningkatkan kemampuan tersebut. Nah, sebelum kita lebih masuk ke materinya, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu pupuk organik, pupuk anorganik, pupuk hayati, dan kompos? Kalau belum tahu, mari kita bahas bareng-bareng. Jadi, yang pertama itu aku bakal bahas pupuk organik. Jadi, pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari material hidup. Contohnya tuh seperti pelapukan sisa tanaman, tumbuhan, hewan, dan manusia. Pupuk organik juga bisa berbentuk padat maupun cair. Nah, yang biasa digunakan itu untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Kalau anorganik tersendiri itu adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik-pabrik dengan meramu bahan-bahan kimia anorganik berkadar hara tinggi. Pupuk organik juga kebanyakannya tuh pupuk buatan gitu loh. Terus pupuk alam juga terbuat dari bahan kimia. Terus kalau pupuk hayati adalah pupuk yang mengandung mikroorganisme hidup yang ketika diterapkan pada benih, permukaan tanaman atau tanah akan mendiami nitrosfer atau bagian dalam dari tanaman dan mendorong pertumbuhan dengan meningkatkan pasokan nutrisi utama dari tanaman. Nah, kalau kompos adalah salah satu jenis pupuk organik yang sudah ada sejak lama loh. Untuk kompos sendiri yaitu bahan-bahannya yang sudah mengalami proses pelapukan karena terjadi interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja di dalam bahan organik tersebut. Jadi, kayak gitu perbedaan semua pupuknya. Kalau mau ngebahas tentang cara pembuatan kompos, kita ke Felix. Cara membuat kompos. Siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk kompos. Pisahkan sampah organik dengan sampah plastik. Sampah organiklah yang nantinya akan digunakan sebagai pupuk kompos. Siapkan wadah berukuran besar untuk mencari pupuk kompos. Jangan lupa bahwa wadah harus dilengkapi dengan penutup agar pupuk yang dibuat tidak akan terkontaminasi. Masukkan tanah secukupnya ke dalam wadah yang telah diisi dengan sampah organik. Ketebalannya bisa kamu sesuaikan dengan wadah dan banyaknya sampah organik. Siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya. Masukkan sampah organik yang telah dicampurkan arang, sekam, dan kapur pertanian ke dalam wadah. Pastikan sampah disimpan secara merata. Sebisa mungkin ketebalan sampah setara dengan ketebalan tanah. Siram dengan air yang telah bercampur EM4. Masukkan lagi tanah ke dalam wadah. Kali ini tanah berperan sebagai penutup sampah. Tutup wadah dengan rapat
dan biarkan sekitar 3 minggu. Perhatikan hal ini saat membuat pupuk kompos sendiri di rumah. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak dari bahayanya bahan kimia pada sayur dan buah dalam tubuh kita. Nah, jika menggunakan bahan kimia, apalagi hormon yang sangat berbahaya untuk kesehatan, ada penelitian yang menggunakan hormon pembesar dapat meningkatkan kanker mulut. Paparan dari bahan kimia berbahaya tidak dapat dihindari dari kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah residu atau bahan kimia yang masih tersisa pada bahan pangan. Tanpa disadari, residu pestisida ini akan masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang dikonsumsi oleh kita setiap harinya. Semakin tinggi residu pestisida tersebut, maka semakin berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Beberapa dampak dari paparan pestisida yang bersifat akut diantaranya, pertama ada iritasi mata dan pengeluaran air mata yang terus-menerus. Yang kedua, luka tertentu pada kulit, memar, pembengkakan, luka bakar, kulit gatal. Ketiga, ada sakit kepala. Yang keempat, ada depresi. Yang kelima, kejang otot. Yang keenam, menurunnya koordinasi antara otak dan otot. Dan yang terakhir adalah kehilangan kesadaran.